Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kalian sudah siap? Kita kembali update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan hari ini yang akan aku bahas adalah mengenai dugaan salah satu motif yang mungkin saja menjadi penyebab pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel terkait dengan yayasan. Nah, yayasan ini kemudian kita kan ketahui bahwa ternyata di dalamnya itu ada banyak sekali dugaan-dugaan, misalnya kita ketahui dari tim penyidik sudah melakukan pencetakan rekening koran dari almarhumah Amel karena dia adalah sebagai bendahara atau sekretaris di sana. Intinya sih bahwa polisi ingin mengetahui apakah benar ada dugaan di masyarakat bahwa ini terkait dengan yayasan juga. Nah, hari ini akan aku bahas adalah mengenai yayasan dan juga ada hal-hal yang juga cukup menarik untuk dianalisa. Seperti kalian tahu, kita awali berita ini adalah dengan informasi yang kita dapat dari Kompas TV bahwa yayasan tersebut yang memang ketua Dewan Pembinanya ya, itu adalah Pak Yosep. Tapi selama 3 tahun terakhir ini, Pak Yosep itu sudah tidak lagi mendapatkan gaji atau pendapatan dari yayasan tersebut. Kalian tahu bahwa Yoris, almarhumah Amel dan almarhumah Ibu Tuti itu masing-masing mendapatkan gaji mulai dari 10 jutaan rupiah. Itu kurang lebih yang kita dapat dari informasi Kompas TV pada saat Yoris diwawancara di situ. Nah, 3 tahun terakhir ini Pak Yosep itu tidak mendapatkan gaji dari yayasan, bahkan untuk beli sesuatu hal misalnya kayak transport bensin aja itu minta uang ke Amel yang notabene jumlahnya tidaklah banyak ya. Terakhir di hari kejadian kan di tanggal 17 tersebut Pak Yosep itu minta uang 20.000 untuk beli bensin. Hal sesimpel itu menunjukkan menurut aku memang Pak Yosep punya kendala ekonomi yang cukup berat ini. Bagaimana dengan kehidupan dia sehari-hari begitu? Ibu Mimin bagaimana yang merupakan istrinya juga dan juga diketahui lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ibu Mimin dibandingkan dengan istri pertamanya almarhumah Ibu Tuti. Tidak bisa kita pungkiri bahwa materi atau ekonomi menjadi salah satu topik yang menjadi permasalahan isu di keluarga ini. Kalau dari Ibu Mimin sendiri itu kan dibilangnya bahwa salah satu wawancaranya Ibu Mimin bilang untuk yayasan tersebut sebenarnya Ibu Mimin juga pernah bekerja di yayasan, pernah berjuang bersama di situ, tapi ya kemudian diambil alih oleh ketiga orang tersebut, kedua almarhumah dan juga Yoris. Akhirnya Ibu Mimin di-kick dari yayasan tersebut. Nah, ini menjadi salah satu dugaan di masyarakat yang berpikir jangan-jangan ada motif sakit hati ini, karena kita nggak bisa pungkiri sekarang kan kasus ini sepertinya ada dua kubu. Kubu pertama yang menuduh Ibu Mimin dan juga Pak Yosep, kubu kedua yang menuduh Danu dan juga Yoris. Sebenarnya ada tiga kubu ya. Atau kubu yang terakhir itu adalah pelakunya bukan dari kedua orang tersebut, dua kubu tersebut, tapi mereka pelakunya memanfaatkan kondisi keluarga. Kita nggak tahu mana yang pertama, kedua, atau ketiga. Menurut kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Nah, sekarang kita bahas berita terbaru. Ini adalah dari Dex Jabar. Ada berita yang menurut aku menarik juga ya. Ini adalah tanggapan kalau aku baca di sini mengenai dokumen yayasan. Mengenai kelanjutan yayasan, Pak Rohman, tim kuasa hukum dari Pak Yosep memaparkan bahwa selama 3 bulan ini praktis tidak beroperasi. Yoris sebagai ketua yayasan beralasan ingin fokus dulu dengan perkara kasus pembunuhan ini. Menurut Rohman, banyak pihak yang menganjurkan kepada Yosep sebagai pendiri yayasan untuk segera beroperasi kembali. Untuk itulah, Yosef menelpon pihak kepolisian di Polres Subang untuk meminta izin mengambil dokumen yayasan yang ada di rumah TKP. Pada tanggal 19 Agustus 2021 itulah polisi dan Mulyana masuk ke rumah TKP selain membawa kucing milik almarhumah Amel, juga membawa dokumen-dokumen yayasan. Berarti aku tangkapnya pada 19 Agustus 2021, sehari setelah kejadian, Pak Mulyana masuk ke rumah itu tidak hanya mau mencari kucing, tapi juga mengambil dokumen-dokumen yayasan. Menurut kalian pengertiannya sama nggak? Kalau memang ini beritanya salah, ya kalian bisa konfirmasi aja secara langsung. Dan ini pun ada dalam tanda kutip ya, rencana hari ini Kamis 11 November Pak Yosef akan ke Polres Subang untuk mengambil dokumen yayasan karena dia sudah ditelepon Polres Subang soal dokumen yayasan tersebut paparnya. Ini nggak tahu maksudnya, apakah maksud berita ini
yang pada tanggal 19 Agustus 2021 itulah polisi dan Mulyana masuk ke rumah TKP. Selain membawa kucing milik almarhum Amel, juga membawa dokumen-dokumen yayasan tersebut. Ini berarti kan di 19 Agustus tersebut ya. Padahal kalau kita lihat di keterangannya Pak Mulyana pada saat ngobrol di channelnya Pak Indra, beserta juga Pak Yosef, ini yang dikatakannya oleh Pak Mulyana. Kita simak nih. Barang bukti, bawa barang, bukan barang bukti ya. Barang apa yang dibawa sebenarnya? Kalau yang saya nggak bawa barang, yang bawa barang itu ke dalam hanya sebatas ngambil kucing. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Oke. Pak Mulyana di hadapan Pak Indra dan Pak Yosef mengatakan saya tidak bawa apa-apa, hanya sekedar mengambil kucing. Tapi di berita ini adalah keterangan dari tim kuasa hukumnya bahwa di tanggal itu 19 Agustus Pak Mulyana juga membawa dokumen begitu. Oke. Membawa ataupun tidak membawa itu bukan jaminan apapun, tapi kita bisa menangkap di sini ada dua keterangan berbeda. Kita nggak tahu mana yang benar atau yang salah. Terus bagian kedua adalah, kalau seandainya benar bahwa Pak Mulyana di tanggal 19 Agustus itu ke TKP bersama petugas kepolisian di sana untuk mengambil kucing dan juga dokumen yayasan, apakah ini tidak terlalu dini ya? Apakah ini tidak terlalu dini menurut kalian? 19 Agustus, kasus pembunuhan itu 18 Agustus 2021. Jadi sehari kemudian langsung menyelamatkan yayasannya. Alasannya agar segera aktif. Oke. Masuk akal nggak? Ada kecurigaan nggak? Menurut aku sih ya bisa positif, bisa negatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bisa positif sudut pandangnya kalau kita melihatnya, oh berarti mereka ini adalah seorang pengelola yayasan sekolahan yang sangat profesional gitu, bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, show must go on. Itu positifnya. Yang negatifnya, mungkin berpikir, waduh ini apa jangan-jangan salah satu motifnya adalah karena yayasan juga nih, ada perebutan yayasan, misalkan begitu. Ini kan masih yang pro dan kontra ya. Pada saat aku menganalisa, pasti aku coba membuka perspektifnya lebih luas dari pro, kontra, dan juga netral. Oke, selanjutnya adalah di bagian berita masih sama dari dexjakbarpikiranrakyat.com. Yosef sebagai pendiri harus bergerak untuk segera mengoperasionalkan yayasan karena selain kegiatan belajar sudah mulai, banyak juga murid di yayasan yang ingin pindah sekolah sehingga perlu surat-surat keterangan dari pihak yayasan. Oke. Selain itu, Pak Yosef ingin mempertanggungjawabkan soalnya ada dana BOS, dana hibah untuk bangunan. Dana hibah. Nah, berita di luar sana banyak desas-desus yang beredar bahwa ada dana BOS atau dana hibah, nggak tahu sumbernya dari pemerintah atau dari instansi lainnya, yang menyatakan bahwa sesuai jadwal harusnya di tahun ini, bisa itu di bulan Agustus, Oktober, atau November, itu ada dana hibah yang keluar dari instansi, tidak tahu instansi mana itu, bisa dana BOS, dana pemerintah, atau dana swasta, itu uangnya adalah sekitar 260 jutaan, hampir 300 juta rupiah, ada uang yang akan keluar katanya. Apakah itu benar atau tidak? Karena ini juga masih menjadi desas-desus ya, apakah benar atau tidak. Tapi kalaupun memang uang itu akan keluar, menurut aku akan terjadi kendala ya, karena apapun lembaga tersebut, baik pemerintah ataupun juga swasta, pada saat melihat sekolah ini, yayasan ini tidak beroperasional, tentunya uang tersebut tidak akan bisa diturunkan begitu. Mungkin ini menjadi salah satu alasan nih Pak Yosef mau rencananya adalah mengganti kepala sekolahnya karena Yoris tidak aktif, dan Yoris mengakui juga bahkan di wawancaranya sebelum beberapa media ya, YouTube juga mengatakan katanya Yoris ingin mencari usaha lain, ingin berdagang gitu, dan pingin nggak mau jadi kepala sekolah lagi. Apakah itu kode sebenarnya Yoris sudah nggak mau lagi ikut campur di yayasan, dan ini dibaca oleh Pak Yosef begitu, karena ya suka nggak suka, namanya juga ini kan sekolah itu adalah pendidikan tuh ya, terlepas apapun itu tetaplah yang namanya sekolahan itu adalah bisnis kan ya. Kalau orang yang mau memberikan bantuan tersebut atau instansi pada saat sekolahnya sudah tidak beroperasional, tentunya akan ditahan, uangnya tidak akan bisa keluar. Ini mungkin menjadi salah satu alasan juga kenapa Pak Yosef ingin segera membuat sekolah ini aktif kembali, which is good. Ini adalah bentuk profesionalitas. Karena juga ada dana yang rencananya di tahun 2021 ini akan dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak dioperasionalkan, artinya uang ini akan terhold atau tertahan seperti itu.
Menurut kalian apakah ini masuk akal atau tidak? Karena aku tidak punya yayasan, jadi aku tidak tahu. Tapi paling tidak ya secara logika, kalau kita mau menyumbang sesuatu, kalau udah nggak ada operasionalnya, ngapain kita harus menyumbang lagi begitu? Dan juga selain akan ada penunjukan kepala sekolah baru, juga pasti akan ada posisi lainnya nih yang akan digantikan karena kedua korban adalah juga bekerja di sana. Akan menunjuk bendahara baru, Pak Yosep, pengganti almarhumah Ibu Tuti. Dan juga jadi yang menjadi sekretaris dan bendahara ini siapa ya, Amel atau Ibu Tuti ya, tapi terlepas dari itu paling nggak sudahlah salah satu di antaranya kan sudah ada kepastian, pasti akan ada penggantian. Di berita ini aku baca Pak Yosef akan mengganti kepala sekolah, akan juga mengganti bendahara, mungkin juga sekretaris. Apakah Ibu Mimin akan masuk ke sini lagi? Kita nggak tahu, karena kan berdasarkan sejarah dan juga keterangan Ibu Mimin mengatakan dulu pun dia juga sama berjuang bersama pada saat yayasan sudah ada dan sekolahnya belum ada. Bahkan Ibu Mimin juga sempat menagih uang satu persatu gitu ke siswanya yang telat, dan which is fine gitu. Itu adalah salah satu bisnis yang nggak masalah bagi aku, karena kan meminta uang hak dari sekolah tersebut itu sendiri gitu. Kita nggak tahu siapa yang akan menjabati posisi baru ini, apakah ada Ibu Mimin lagi atau orang lain. Menurut aku sih kayaknya Ibu Mimin tidak akan masuk ke yayasan lagi untuk sekarang ini ya, karena kan banyak mata sekarang sedang menyorot Ibu Mimin gitu. Aku bisa memahami, Ibu Mimin sekarang pasti punya beban mental yang luar biasa, apalagi tinggal di daerah kan ya. Kalau di kota besar aja masih punya beban mental dengan pemberitaan luar biasa, apalagi di daerah begitu, banyak tetangga ngomongin ini itu, belum lagi berita, itu pasti tidaklah semudah itu menghadapi masa-masa ini. Tapi suka tidak suka, proses ini harus dijalani karena memang ya ini adalah resiko begitu kan ya, resiko kehidupan. Apalagi karakteristik, mohon maaf nih buat Ibu Mimin, kan adalah istri kedua dari Pak Yosep, dan di Indonesia tuh kesannya kalau istri kedua, terlepas apapun ceritanya mau baik atau buruk, salah atau benar, itu kan ada punya citra negatif ya. Makanya di awal-awal kasus ini muncul, awal-awal aku membuat video ini, aku bilang ke netizen saat itu, teman-teman, pada saat kita membahas berita ini, tolong hilangkan ketidaksukaan kita. Saya tahu gitu, waktu aku bilang bahwa yang namanya image istri kedua itu adalah negatif. Jangan sampai hanya karena image tersebut kita mengaburkan fakta sebenarnya. Tapi di kemudian kan kita melihat bahwa oh, kemungkinan ada juga nih, ada faktor-faktor yang bisa mengarah ke Ibu Mimin karena keterangan dari kakak-kakaknya almarhumah ya, di mana sempat terjadi percekcokan, kemudian juga teror dan sebagainya, dan memang kita sudah bisa melihat kedua kubu ini sama sekali tidak akur ya, sering terjadi permasalahan begitu. Bahkan hampir juga terjadi kekerasan fisik antara Yoris dan juga Pak Yosef, yang diakibatkan juga oleh Ibu Mimin karena menunjukkan kemesraan di depan kedua almarhumah. Well, it's another story, tapi yang pasti kita nantikan kelanjutannya seperti apa, apakah ini terkait dengan yayasan atau tidak. Dan yang aku simpulkan dari video ini, pertama, Pak Yosep dan juga Pak Mulyana di tanggal 19 Agustus tersebut, jika ini benar beritanya, berarti masuk ke lokasi kejadian tidak hanya mencari kucing dan juga mengambil paket, tapi juga mengambil dokumen yayasan. Dan sepertinya pernyataan dari Yoris tidak 100% salah, karena Yoris mengatakan melalui wawancaranya bahwa dia melihat Pak Mulyana dan juga Pak Yosep sih diklaimnya di situ membawa barang. Jadi barangnya itu berarti adalah dokumen yayasan kalau aku tangkap di sini. Bagaimana menurut kalian mengenai topik yayasan ini? Tinggalkan komentar kalian di video ini. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku sering live untuk ngebahas kasus ini juga. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.